Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Hadiyatan minna ila arwahi masyayikhina wa limuallimina wa limurabbi ruhina wa liman ajazana wa limursyidina wa liulamaina wa limuassis wal masyayikh nahdlatul ulama ajma'in wa li auliyati sa'ati wa li songo ajma'in, khususan ila ruhi sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu, wa khususan ila ruhi musannif muallif kitab Matan Zubat Al-Imam Al-Qadhi Al-Faqih Ibnu Ruslan Asy-Syafi'i rahimahullah, wa ila arwahi masyayikhina fil mahatabu irang Jombang ajma'in, wa ila arwahi masyayikhina fil mahadarul ulum Rejoso Peterongan Jombang ajma'in, wa jami'i usulihim wa furu'ihim wa asbajihim wa dzurriyyatihim wa ahli silsilatihim wa muridihim wa muhibbihim wa jam'iyatihim wal akhidina minhum radhiyallahu anhum, thumma ila abaina wa ummahatina wa jaddatina wa jaddatina, wa ila arwahi man fataha hadhil qaryah wa man aqamaha, wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal anwan, khususan ila arwahi ahli kubur man hadara fi hadzal majlis ghafarahumullah wa rahmatullahi alaihim, wa bi barakati majlis ilmi mugi-mugi kita lan keluarga kita sedaya diparingi sehat wal afiat lahir batin, kathah lan barokah rizkine selamat dunya akhirat, lan boten wonten alangan gangguan menapa-menapa biidnillahi wa ridallah. Syai'un lillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Ingkang kawula hormati para bapak, para ibu jamaah pengajar rutin kitab Matan Zubat Asy-Syafi'i, mugi-mugi khususipun ingkang hadir fi hadal majlis dan umumnya yang mendengarkan atau mengikuti via online mendapatkan barokah, manfaat, maslahah wa ni'matah wassalamah wassa'adah wasyafa'ah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Monggo diniati ngaji oleh ilmu lillahi ta'ala, lan diniati iktikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala, lan diniati ngenteni salat isya berjamaah. Para hadirin Bapak Ibu ingkang kula hormati, Bapak Ketua Takmir Masjid dan para hadir sedaya, menyambung tentang bab sebelumnya, saniki masuk bab thaharah. Muqaddimah sampun, saniki masuk bab thaharah. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabut Thaharati iki iku kitab nerangaken thaharah, nerangaken sesuci. Wa inna ma yasihu lan pasteni sah
apa tathirun sesuci bima utlika kelawan banyu kang den mutlakaken la musta'malin ora kelawan banyu musta'mal wala bimalan ora kelawan banyu bitohirin sebab perkara kang suci mukhalidin kang den nyampuri taghayyaron kelawan owah apa banyu taghayyuron kelawan owah itlaqul ismi ing oleh ngucapaken banyu ghayyara kang ngowahi apa taghayyur ing banyu fi ta'mihi ing dalem rasane banyu aurihi utawa ing dalem ambune banyu au launihi utawa ing dalem warnane banyu wa yumkinu ing kungang apa istighna'uhu nyugiaken banyu bisaunihi kelawan ngreksa ing banyu. Para hadirin ingkang minulya niki tentang bab thaharah nggih. Hampir semua fikih, kitab-kitab ulama fikih, baik ulama dari mazhab apapun itu pasti dimulai dari bab thaharah. Sampai ngaji kitab ulama mazhab Hanafi, sampai ngaji kitab fikih ulama mazhab Hambali, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, semua itu pasti yang pertama dibahas adalah thaharah, sesuci nggih, thaharah sesuci. Lah kitab niki masuk materi pertama nggih menika bab kitab thaharah. Napa sih thaharah niku dari kata thaharatun atau haratu artinya kesucian atau kemurnian, atau juga dikatakan dalam kitab yang lain atau haratu niku maknane an-nadzafatu atau kebersihan. Wonten istilah ngeten para hadirin, bersih itu belum tentu suci, dan suci kebanyakan bersih. Jadi ketokane bersih tetapi secara hukum fikih tidak suci. Ketokane suci tapi kotor dan tidak mengandung kandungan najis maka tetap suci. Insya Allah bab niki agak lama Pak, karena satu persatu kalau bahas detail tentang bab thaharah nggih. Niki juga pesan guru kula Al-Maghfurlah Kyai Haji Rifai Romli Jason Jombang dawuh lek meneh-meneh santri ku ngaji kitab fikih sing paling dawa dibahas adalah bab thaharah. Niki bab thaharah. Nah, thaharah niku adalah kegiatan untuk bersuci baik dengan wudu, dengan tayamum, dengan mandi besar. Sebab thaharah niki adalah syarat dari ubudiyah, syarat dari ibadah. Kathah tiyang niku kadangkala nyun sewu Pak, salate mempeng, salate kenceng, salate khusyuk, tetapi syarat thaharahnya tidak sah, maka itu dalam fikih dinamakan khutmatun wahidatun, satu paket. Misalnya sholatnya mempeng getu kenceng istiqomah tapi wudu'e enggak sah, maka sholatnya juga tidak sah. Sebab wudu adalah syarat wajib dari sholat wajib. Niki kedah diperhatikan. Nah, untuk thaharah niku membersihkan hadas atau najis nggih. Niki bab madrasah pun disampaikan nggih. Bab madrasah pun disampaikan. Hadas gede, hadas cilik. Hadas cilik niku napa? Sampeyan bersuci, sampeyan diwudu, kemudian dadi batal sebab sampeyan duwe hadas cilik. Napa mawon sing diarani hadas cilik nggih menika ngising lan nguyuh, atau istilah kerennya buang air kecil, buang air besar, atau lebih keren lagi beol. Apa cara nguyuh? Cara nguyuh apa Pak? Lek ngising beol, lek nguyuh napa? Nah,
cure of the drip of the throat. Yang sewu guyone. Nggih. Nah, hadas cur niku ngeseng nguyuh, Pak. Apapun yang keluar dari dubur silit nun sewu dan zakar kita itu semua adalah membatalkan. Nggih. Contoh banyu sing metu teko dalane oyuh mboten oyuh tok. Ana mani, ana air madhi, ana air wadi. Kadang lek sing lara anune metu nanah nggih. Lah sedaya sing medal saking dua jalan niki membatalkan wudu. Aku gak ngoyo aku mek metu apa nanah titik sami. Yang keluar min sabilaini dari dua jalan depan belakang batal. Nggih. Kedua napa sampeyan niku napa keluar contoh ngentut dari silit nggih. Ngentut dari silit ya. Masih untuk titik akeh ambu gak ambu banter gak banter tetap batal. Kalau dinyang untuk kebak titik gak ambu kok lho kalau dinyang Pak niki pun mutlak batal nggih niki soalnya entut akeh sing gak jujur kok ono suarane kena ambune niki entut ya. Kemudian sampean turu nyenyak niki turu yang sampai lupa niku baik sebentar maupun lama lek tidur nyenyak maka batal wudunya kecuali sampeyan turu ambek lungguh. Dengan dasar apa? Pantat sampeyan tetap napa muttamakin fil ardi, tetap di atas bumi. Jadi lungguh ngeten nggih sampeyan ngeten. Nah, lek tetep bokongi nggih mboten ngalih-ngalih, mboten diangkat, mboten geser, maka wudu sampean tidak batal. Kalau khutbah Jumat, Pak, ningali jamaah tekan ndukur kan saged nggih. Hampir nyun sewu. Hampir 70% jamaah Jumat turu, Pak. Nggih ketinggal kula pendukur. Ningkluk 70%. Lah, apakah batal ketika mereka tidur? Ya, tidak, selama pantatnya tidak bergeser, tidak diangkat. Lek goyang ngeten batal punan. Ukurannya adalah bokong kita, duduk yang tidak membatalkan puasa. Nggih. Kemudian napa malih hadas kecil nggih sampeyan kejemok anune dengan telapak tangan niki ya bopok ni dalamnya ya bopok ni dalamnya ya atau perutnya telapak tangan iki lek sampeyan sengaja gak sengaja kukur-kukur anune nggih maka batal. Lek dibalik ini tidak batal. Sehingga batal ukurannya adalah telapak tangan. Ambek silit sampean jemok niki batal. Ya, jemok silit kur-kur batal sampean. Yang lain sampean bersentuhan dengan lawan jenis yang bukan mahram. Sengaja gak sengaja batal. Niki mazhab Syafi'i. Lah sampean melok mazhab Maliki, lah sampean jemok gak syahwat gak batal. Niki benten nggih, ten Syafi'i niku sengaja gak sengaja lek jemok kejemok kulite wong wedok sing ghairu mahram maka batal. Iki jumhur ulama Syafi'i. Terus pundi misale bojo panjenengan niku batal Bu ten mazhab Syafi'i. Lek sampean mazhab Hanafi tidak batal kecuali ngambung ini batal soalnya ngambung ambek nafsu mazhab Hanafi. Lek mazhab Syafi'i ya sampean mbek bojone itu batal ya itu nanti ada bab sendiri Pak di dalam kitab niki pun lanjut ngawon ya. Nah balik tenggene hadas kecil, siapapun yang berhadas kecil maka diwajibkan wudu. Kalau nggak ada air maka penggantinya adalah debu atau tayamum.
Maka panjenengan harus paham dan cara-caranya tentang wudhu dan tayamum. Ini mengapa? Sebab sesuatu yang menjadi syarat wajib itu kedah diilmoni, kedah difahami. Ya, kedah diilmoni, kedah difahami. Kemudian hadas besar napa? Contoh yang wedok haid dan nifas. Niku hadas besar. Yang kedua wiladah, ya, melahirkan. Yang keempat adalah keluarnya mani. Nah, keluar air mani ini baik perempuan atau laki-laki dengan 3 sebab. Metune perkara jima bersetubuh, utawa metu mani dengan jalan onani atau masturbasi, atau ketiga dengan jalan mimpi basah. Ketiga jalan ini lek sampai betul-betul kelihatan keluar air mani, maka batal, maka sampai wajib mandi besar. Niki nggih, harus mandi besar. Nyuwun sewu Bu, niki penting kalau sampai akan lek panjenengan tasik dereng suci, meskipun haidnya berhenti tapi belum mandi besar, maka jumhur ulama terutama mazhab Syafi'i itu menghukumi haram. Karena Quran jelas mengatakan yadhurna, dekati mereka sampai dia suci. Disepakati para ulama, wong wedok bojone wedok lek durung suci meskipun berhenti haidnya, maka haram dimasuki panjenengan. Haram dimasuki panjenengan. Sebab nopo? Belum suci. Jare wong-wong mesisan keramas. Niki bahaya niki. Nggih. Lah setelah tahu ini, nggih monggo, nggih ditahan dulu. Takon ibuke, Bu, wis adus ya, Bu. Adus sik. Nyun sewu, Pak. Iki fikih kesehatan dalam berjima nggih. Sing sae niku lek kate napa? Kikuk-kikuk. Nah niki iku isok mandi dulu. Minimal wudu dulu. Jenengan ngoten dah. Kesuwen nih. Ngoten. Lha niki sunah Kanjeng Nabi. Sunah Kanjeng Nabi. Nyun sewu para ibu, nyun sewu mboten purun niki fikih. Lek bapak njaluk ronde kedua, misalnya nggih, itu jangan sampai langsung panjenengan kali bojone wudu urumin. Sebab jenengan berhadas. Lah untuk menutup hadas itu boleh, ya, untuk berjima kedua lakukan wudhu terlebih dahulu. Sama dengan ronde ketiga, kok beronde pokoknya Pak. Pokoknya tiap ronde niku diselai wudhu. Kenapa Kanjeng Nabi juga tidak boleh mendekati istrinya ketika belum suci meskipun sudah haid berhenti? Sebab dalane wong wedok tasik kotor. Tasik kotor. Ya. Lah, itu tidak boleh dimasuki oleh bojone. Dieling-eling nggih, anake putun dikandhani nikah estu. Nggih. Sebab lek dadi anak nyun sewu, Pak. Lek dadi anak dan masuk rahim, nyun sewu, Pak, niki kitab mengatakan itu bisa terjadi efek negatif terhadap anaknya, atau juga efek negatif terhadap istrinya, kena kanker vagina dan sebagainya. Niki banyak dampak yang terjadi. Makanya dilarang, haram hukumnya istrinya berhenti haid tapi belum bersuci, belum mandi besar, haram hukumnya. Nggih, hati-hati. Kemudian para hadirin rahimakumullah, ukuran berjima ketika dia terjadi hadas besar, nggih, itu duhul. Napa duhul niku? Melbu. Dase apa ndase? Kak wenake basa ngene iki. Dene fikih Pak terus budi malih nggih. Ndase niku mlebu titik utawa akeh niki namine dukhul, masuk. Iku ukuran berhadas besar. Meskipun panjenengan masuknya Bu, nyun sewu, misalnya
masuknya itu tidak sampai keluar mani, tetap wajib mandi besar. Aku mari ngoten niku gak metu mani, tetap mandi besar. Nggih wonten bab sendiri mangke. Pun niki nyenggol titik nggih. Niku ada besar, Pak. Termasuk onani masturbasi niki hukumnya ikhtilaf para ulama. Ikhtilaf mangke dawa. Intinya lek metu mani perkara sebab onani untuk laki-laki, masturbasi untuk perempuan, di dalam fikih istilah al-istinna niku adalah berhadas besar. Ciri-ciri air mani niku ngeten, metune sebab nikmat nomor loro muncrat, nomor telu mari metu lemes. Niki fikih ngoten, Pak. Jadi siji metu sebab nikmat, loro metuwe muncrat, telu mari metu lemas. Niki ciri-ciri keluar air mani. Dalam sampean gak ono syahwat, moro-moro metu koyok mani tapi gak syahwat, maka itu namanya air madhi. Ya, air madhi. Lek sampean mari ngoyuh kok ganjel titik, nate nggih, terus diurut metu sak tes, rong tes, nggih, niku air wadi. Jadi ada 4 air yang keluar dari alat kita, air kencing, air mani, air wadi, air madhi. Lek sampai metu air madhi dan air wadi tidak wajib mandi besar, itu hadas kecil, kecuali keluar air mani. Ya, ini kita paham, Pak. Sebab toharon itu adalah fundamental dari ubudiyah kita, baik sholatnya dan sebagainya. Nah, hadas besar, yang sewu hadas besar, jika sampai misalnya saya elek-elek panggonan golek banyu, terus pundi kire, iki mari kikuk ambek ibuke, kok golek banyu belas kekeringan, ono banyu gawe ngombe, mendingan gawe ngombe keselamatan jiwa. Maka bagaimana sementara sampeyan tayamum? Meskipun mandi besar, lek kono banyu belas lho, Pak, belas onoe debu boleh. Tetapi ketika sampeyan menemukan air yang berlimpah dan cukup, maka sampeyan tetap ngulangi mandi besar. Paham nggih? Niki nggih. Para hadirin rahimakumullah. Jadi thaharah niku adalah perbuatan ya bersuci dari hadas dan hadas kecil dan hadas besar dan najis, ya, dari hadas dan najis untuk sahnya ibadah kita. Dan thaharah niku itu mencakup 3. Ini satu paket, Pak. Ya, satu paket. Suci badannya, suci pakaiannya, suci tempatnya. Ketiganya satu kesatuan. Contoh panjenengan sholat, ya, suci pakaiannya ini tidak hanya menyangkut yang kita pakai dilihat oleh mata, tetapi juga menyangkut seluruh material yang kita pakai lah, mbok itu jeruan, mbok itu joboan, harus suci. Nggih, paham nggih? Makane nyong sewu apa wong biyen bilek salat lek sarungan jarang katokan. Sebab penjaga kesucian. Loh, niki nggih ta? Nggih. Makanya wong biyen niku wong sarungan jarang sempakan, sebab dikhawatirkan sempake kena pipisnya. Isis. Jadi sarung niku pakaian yang sangat luar biasa. Ya. Demokratis, ISIS, gelis, Pak. Niki karek nyoplok tok niku gelis. Pun niku suci 3 nggih. Jadi artinya kopiah kita, sarung kita, serban kita, nyun sewu, celana dalam kita, jeruannya wedok itu juga harus suci semua dipakai. Makanya bedakan, Bu, Pak, mana baju untuk sholat, mana baju untuk sehari-hari.
itu dibedakan. Panjenengan lah saged ngoten niku jenengan asal pahala panjenengan saestu. Sebab apa? Menghormati ibadah dumateng Gusti Allah. Iki pakaian salat, iki pakaian sehari-hari. Niku dibedakan. Bukan harus pakaian mahal, tidak, Pak. Yang dimaksud pakaian yang bagus dari kamu adalah pakaian yang tidak mahal, bukan. Tapi pakaian yang mampu kita membelinya dan juga pakaian yang suci dari najis. Itu pakaian terbaik untuk kita masing-masing. Okay. Jadi itu ukurannya. Jadi zinatakum, pakailah pakaian yang baik-baik, itu maksudnya begitu. Tidak harus pakainya mahal, tidak. Okay. Ya itu perlu diperhatikan, sebab ini kadang-kadang orang mengukur setiap pakaian ada yang termahal, tidak. Ya. Mahal kasuci sama saja. Jadi kalau baleni badan kita, pakaian kita, tempat sholat kita itu harus suci, sebab itu khidmatun wahidatun, satu kesatuan. Mari kelambi digoleki suci kabeh. Sajadah yang kita bawa, serban kita bawa suci juga. Lah, sekarang tempatnya apakah suci atau tidak? Ya, kita harus memahami. Masjid musola, juga musola rumah sekalipun, itu wajib bersih dari najis, wajib bersih dari najis. Dan menjaga kesucian masjid hukumnya wajib, kecuali ada sedang ngurusi. Niku para hadirin rahimakumullah. Kemudian setelah kita mengetahui tiga hal yang wajib suci, alat yang digunakan bersuci wonten 3. Siji banyu, jelas nggih? Banyu. Nomor 2 adalah debu. Nomor 3 adalah batu. Lek banyu itu untuk mandi besar dan berwudu. Untuk debu tayamum. Untuk batu itu istijmar atau istinja, cewek. Sampai ndak cewek golok banyu itu boleh menggunakan batu kering, ojo batu basah. Lek basah gak malah ngresiki, malah celomet kabeh. Batu yang kering. 3 batu. Makanya ada aturannya. Niku sekilas nyenggol titik tentang alat untuk bersuci. Kemudian para hadirin rahimakumullah, wong sewajib thaharah setiap mukallaf. Napa mukallaf niku? Orang yang sudah balik, dibebani syariat, ya, maka wajib thaharah, wajib ain. Terutama ketika kita masuk waktu sholat dan ketika mau sholat, itu wajib sebelum sholat. Sebab syarat thaharah niku siji, Islam. Jadi wong non muslim enggak wajib wudu, enggak wajib mandi besar, itu urusan mereka. Tapi bagi orang yang sudah menyatakan keislamannya, keimanannya, maka wajib thaharah. Nomor 2, berakal, duwe akal. Sebab ketika wudu, ketika mandi besar harus paham endi rukun-rukunnya, mana sunnah-sunnahnya, mana urutannya, apakah banyunya suci, apakah najis, atau mustamal, atau mutanajis, atau air mahdhah dan sebagainya. Itu bisa dicerna oleh orang yang punya akal. Lek wong gendeng gak wajib wudu. Ya sampean wong gendeng wudu ya gak iso, Pak. Saya gak duwe akal. Wis jarno mawon panjenengan gak duwe akal. Niki. Kemudian balik. Syarat thaharah balik. Lek sampean ngajari anak panjenengan niku gak usah ngetani balik. Fikihne balik betul. Tetapi ada kewajiban orang tua terhadap anaknya adalah ketika anak usia mumayyiz. Ya sekitar usia 5, 6, 4, 5, 6 wajib kita mengajari sholat. Umur 10 tahun wajib dipukul. Niku tahapan untuk mengajari sholat. Tetapi kadang kita lupa para hadirin rahimakumullah,
Sering kita ngajari cara sholat, bacaan sholat awal sampai akhir dan sebagainya, tapi kita lupa untuk mengajari anak-anak kita dengan cara wudhu yang benar, mandi besar yang benar, tayamum yang benar. Ini jarang. Semua hampir memfokuskan kepada ritual ibadah sholatnya. Niki perlu kedah nyun sewu para bapak ibu, panjenengan lek mulai alit ngajari anak, kemudian anak panjenengan menguasai materi wudhu saking panjenengan atau niru wudhu panjenengan, setiap wudhu anak-anaknya meskipun kita sudah di kalang tanah, jariyah mereka mengalir kepada kita orang tua yang mengajarinya. Kita ngajari anak sholat, tahu cara sholat, dan juga tetap sholat dari orang tuanya, atau orang tuanya nggak mampu ngajari, bayar ustadz, TPG, dinia, sami pak. Maka setiap anak sholat, walaupun kita sudah mangkat ya di alam kubur, anak-anak sholat, anak-anak baca Quran, anak kita wudhu dan sebagainya, maka amal ibadah mereka pahalanya akan terkirim jariyah kepada kita. Penting nih pak. Sebab ada cerita begini, ono wong wedok bu di zaman Syekh Hasan Al Basri sing wafat tahun 778 Masehi di Basrah. Iku ono wedok ibadah biasa-biasa mawon. Kemudian meninggal dunia. Wong kampung niku ngimpi kuwabe pak, rata-rata tentang di alam kuburnya kirimane cahaya. Takon dumateng Imam Hasan. Ya Imam, aku pengen takon iku lho, rata-rata wong kampung mriki ngimpi si aiku ngene katenge pada biasa mawon. Mboten apa terlalu menonjol. Kemudian malam harinya Imam Hasan bermimpi kepada orang ibu tadi. Ditanya oleh Imam Hasan, "Ya Ibu, apakah gerangan pahala yang jenengan dapatkan tiap hari orang bermimpi tentang panjenengan cahaya dalam kubur sampeyan?" Ya. Saya mengajari anak maca Quran sampai iso. Saya ngajari anak sholat sampai iso. Saya ngajari wudhu sampai iso dan sebagainya. Maka alhamdulillah kiriman pahala jariyah sampai meskipun saya di kalang tanah. Subhanallah. Niki para hadirin rahimakumullah nggih. Kemudian thaharah niku para hadirin nggih wonten dua jenis nggih. Ana thaharah hissiyah, ana thaharah maknawiyah. Untuk orang awam kita semua orang awam nggih, niku rata-rata mengutamakan thaharah hissiyah. Napa thaharah hissiyah niku? Thaharah yang terkait kesucian badani. Badan kita, pakaian kita, tempat kita dan sebagainya itu fokus pada thaharah hissiyah, thaharah fisik. Ada satu thaharah yang sering kita lupakan adalah thaharah ma'nawiyah. Apa itu? Pembersihan jiwa. Ya, pembersihan jiwa, kebersihan ruhani kita, kebersihan hati kita. Tidak ada penyakit hati, tidak ada dendam, tidak ada dengki, tidak ada hasud dan sebagainya. Maka itu termasuk thaharah ma'nawiyah. Imam Ghazali dawuh ngeten, wong lek wis roh cara wudu sempurna, salat sing khusyuk lan sempurna, maka naikkan levelnya untuk salat ma'nawiyah dan thaharah ma'nawiyah. Ngresi ati terus niku angel Pak. Kula mboten saged saja estu. Cuma niki kalau sampaikan dari pesan para ulama kita, termasuk Imam Ghazali rahimahullah sing wafat tahun 1111 Masehi di Iran, dalam kitab Ihya Ulumuddin beliau dawuh thaharah hissiyah dan thaharah ma'nawiyah adalah satu mata uang, dua sisi mata uang, tidak bisa dipisahkan. Tetapi orang-orang awam dari kalangan kita sering meninggalkan thaharah ma'nawiyah. Thaharah
maknawiyah nggih. Makanya para ulama ngeten Pak nyun sewu nggih. Misale nyun sewu, kita sudah tahu cara wuduknya. Wuduk mendino wis apal nggih. Nah, kita sholat tiap hari apal nggih. Nah, nggih apal. Apa gerakannya, apa bacaannya. Nah, kata Imam Ghazali ngeten, Pak. Ayo munggah kelas. Cara basa Jawa ngoten, ayo munggah kelas. Napa cara munggah kelas? Ayo belajar tasawuf salat. Maknane takbir niku napa? Apa diwaca Allahu Akbar? Kenapa ada doa istiftah? Apa maknai Al-Fatihah? Apa maknai ruku? Apa simbol sujud dan sebagainya? Itu pendekatan tazkiyatu bis shalah kata Imam Ghazali. Ayo munggah kelas, ayo munggah kelas ngoten. Rata-rata yang sewu wong awam iku salat apal gerakane, apal bacaane, tetapi siji tidak tahu endi rukun, endi sunnah. Betul? Sementing apal. Nomor dua, hafal bacaan salat ya, tapi gak ro maknane. Gitu. Nah. Untungnya Pak, untungnya khusyuk. Faham arti bacaan sholat itu bukan rukun dan syarat sholat. Untungnya. Jadi sampai apal tok muni wis sah niku. Sudah sah. Nggih, sudah sah. Sik kula takon, sampean apal Al-Fatihah, mendino sholat dengan Al-Fatihah, rakaat tiap rakaat dengan Al-Fatihah. Kalau tanglet panjenengan Bu Pak nggih, napa panjenengan hafal artine Al-Fatihah? Diraba dewe-dewe nggih. Terus Imam Ghazali, ayo munggah kelas, ayo munggah kelas. Ini kata beliau, lambat laun kita tidak hanya toharoh hissiyah fisik, lambat laun akan meningkat menjadi toharoh maknawiyah. Niki belajar ilmu tasawuf. Nyun sewu Pak, kata tiang ahli ibadah, kelihatan ahli ibadah, tetapi tidak faham tentang ilmu ibadah. Akhirnya nggak pernah ngaji, miskin kualitas, miskin ilmu, miskin spiritualitas. Akhirnya merasa cukup dengan yang dimiliki dan kemudian merasa lebih baik dari orang lain. Akhirnya mengukur, membandingkan dirinya dengan orang lain. Nyun sewu, ini bukan kepintaran, tetapi menurut Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari sing wafat tahun 1350 Masehi di Mesir mengatakan itu adalah simbol al-juhala, orang-orang bodoh. Ayo ningkat titik Pak, titik. Lewat awam gak senau, gak masalah. Sing penting jangan merasa lebih baik dari orang lain, sebab nanti meremehkan orang lain. Yang kedua, tidak menerima kebenaran dari orang lain. Yang ketiga, sering bojok pada orang lain, sebab ingin tidak tahu kebodohannya, nutupi dengan cara-cara yang lain. Jangan sampai sakno umat Pak, tidak akan bisa berubah, tidak akan ada kemajuan seperti itu, tidak ada berubah. Nyun sewu, hukum masjid beda dengan hukum akal kita. Hukum akal kita, apa baik, lebih baik, mana baik, sudah selesai. Tetapi hukum masjid terkait akhirat kita, terkait agama kita, fikih kita, belum tentu yang kita pandang baik itu suci dari agama. Belum tentu kesepakatan yang baik itu sama hukum dengan hukum agama. Sebab banyak yang apa kita pandang baik tidak sama dengan hukum agama. Tanyakan kepada yang ahli agama, gak kesasar Pak. Dia akan kesasar. Wajib bertanya kepada yang ahli dalam ilmunya. Cegak kesasar. Nggih. Para hadirin rahimakumullah. Makanya dikatakan Imam Ghazali, ayo munggah kelas. Nggih. Nah, kenapa wudhu kita fokuskan untuk disempurnakan, ditingkatkan? Sebab wudhu niku jadi syarat sahnya sholat.
sesuatu yang menjadi syarat dari wajib maka menjadi wajib. Kaidah fikih mengatakan ngeten nyun sewu, mala yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajibun. Ketika sesuatu syarat itu ya menjadi syarat suatu kewajiban atau perantara hal wajib, maka hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Contoh, toharoh adalah wajib. Air sarana untuk toharoh, maka penyediaan air secukupnya sahnya ibadah menjadi wajib. Kata sengatan, Pak. Intinya sesuatu yang menjadi syarat suatu kewajiban maka hukumnya adalah kal maqasid, hukumnya sesuai dengan kewajiban tersebut. Wudu menjadi syarat sah salat, ya salat yang wajib maka wudu menjadi wajib. Paham nggih? Mandi besar, hadas gede itu syarat untuk salat kita, maka mandi besar menjadi wajib. Tidak sah ibadah kita kalau tidak melaksanakan suatu kewajiban. Okay. Wa inna ma yasihu wa tahirun dan tadhirun bima udlika musta'malin wala bima bitahirin mukhalitin taghayyuran itlaqal ismi ghayyara fi ta'mihi au rihihi au launihi dan seterusnya. Okay. Nah, di sini jelaskan bahwa kita hindari air musta'mal. Air musta'mal. Kita hindari air najis. Ini kedah diperhatikan. Tempat mandi kita, bak ember di kamar mandi kita, atau di mana mau tempat menjadi al-wadhu. Waduk, Pak. Waduk niku lho. Niku dari kata bahasa Arab al-wadhu, tempat wudu, tempat banyu wudu. Maka gampangannya waduk nggone banyu. Itu istilah al-wadhu, nggone banyu wudu, nggih. Al-wadhu wong Jawa gak iso dha dadi duk waduk. Niki nggih. Pun para hadirin rahimakumullah, air mutlak dikatakan tadi nggih, dikatakan tadi dari wa tathirun bima at'alika, kita menggunakan air mutlak. Sedang udah. Oh, mutlak niku ada 7, Pak. Summal miyahu ala arba'ati aksamin, ada 4 jenis air, tetapi untuk air mutlak sab'u miyahin ada 7. Suci air ma'us sama, air langit, air hujan, itu air mutlak, sifatnya tohirun mutahhirun, suci dan mensucikan. Yang kedua apa? Wa ma'ul ain, sumber air mata, sumber. Yang ketiga wa ma'un nahri, banyu apa? Sungai. Wa ma'ul bahri, banyu laut. Wa ma'us salji, banyu salju. Wa ma'ul barodi, banyu embun atau air dingin. 7 air ini disebut air mutlak yang tohirun mutahhirun, yang suci dan mensucikan. Ikhlas mustamal gak mari. Yang penting ayo dijaga kondisi air kita untuk sahnya wudhu kita dan mandi besar kita. Terutama sing nggawe ember sakmene atau sampai ngadeg jelas lek sak ember kurang 2 kula ketetesan dari wudhu kita, ketetesan dari mandi besar kita, maka ini mustamal, tidak bisa digunakan lagi. Wong sak ember, Pak, kurang 2 kula. Diperhatikan nggih niku, nggih mugi-mugi manfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi
rabbil alamin. Allahumma alimna ilmal Qur'an wa alimna ilma la ilaha illallah wa alimna min ladunka ilman nasiru bihi kamil mahyatil aman. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad. Allah